Lawu. Pagi itu kami menuju penyewaan alat outdoor untuk mengambil peralatan yang sudah kami pesan pada malam harinya. Seberes menyewa peralatan mendaki, kami segera kembali dan mempacking peralatan yang akan kami bawa menuju Gunung Lawu. Beres packing, kami segera sarapan pagi, kemudian bersiap-siap untuk berangkat menuju base camp. Pada pendakian kali ini, kami berangkat dari salah satu rumah rekan kami yang dekat dengan base camp Lawu via Ceto. Pendakian kali ini, saya hanya bersama satu rekan saya, yaitu Jondi. Sekitar pukul 7:30 pagi, kami berangkat menuju base camp menggunakan sepeda motor. Selama berjalan menuju base camp, kami melihat pemandangan yang begitu cantik, kebun teh yang begitu luas terbentang di hadapan kami, serta Gunung Lawu yang nampak begitu cerah di depan kami. Setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya kami pun tiba di base camp Lawu via Candi Ceto. Setelah mengurus parkir motor dan membeli beberapa perlengkapan yang belum ada, kami segera bersiap-siap untuk menuju ke loket registrasi. Sekitar pukul 8 pagi, kami berjalan menuju ke loket registrasi bersama dua orang yang mengantarkan kami hingga ke loket registrasi, yaitu Tema dan adiknya Ata. Yang tidak lain, mereka adalah pemilik rumah yang kami tumpangi sebelum mendaki Gunung Lawu. Di loket registrasi terdapat beberapa pendaki yang juga sedang melakukan registrasi. Kemudian di pos ini diwajibkan bagi para pendaki untuk mengisi formulir yang berisi tentang anggota dan rencana pendakian. Sekitar pukul 8:15 kami mulai melakukan pendakian. Pada awal pendakian, kita akan disuguhi oleh beberapa pemandangan seperti gazebo, warung-warung yang merupakan fasilitas dari wisata Candi Ceto. Setelah melewati kawasan wisata Candi Ceto, para pendaki akan melewati jalanan berbatu, kemudian jalanan setapak, kemudian tak jauh dari situ para pendaki akan melewati pula Candi Ketek yang letaknya tidak jauh dari kawasan wisata Candi Ceto. Setelah itu, para pendaki akan melewati juga sumber mata air yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan sekitar 45 menit, akhirnya kami tiba di pos 1. Kan tetapi pada pos ini kami tidak beristirahat karena terlalu banyak pendaki yang memenuhi pos 1, sehingga kami memilih lanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 1, perjalanan menuju pos 2, para pendaki akan bertemu dengan jalanan setapak. Kemudian para pendaki juga akan mulai memasuki ke dalam hutan. Selain itu, pada perjalanan pos 1 menuju pos 2, jalur pendakian tidak terlalu menanjak sehingga masih relatif mudah. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya kami pun tiba di pos 2. Di pos 2, kami beristirahat sejenak sambil bercengkrama dengan para pendaki yang juga beristirahat di pos 2. Setelah itu, kami mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Pada perjalanan menuju pos 3, para pendaki akan disuguhi oleh pemandangan yang begitu cantik. Langit yang berwarna biru serta
lautan awan yang memberikan kami semangat untuk terus melangkah. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kami pun tiba di pos 3. Pada pos ini kami melihat beberapa pendaki yang juga sedang beristirahat pada pos ini. Setelah meletakkan carrier, kami segera membuka bekal yang kami bawa karena perut sudah mulai keroncongan. Pada pos 3 ini terdapat sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh para pendaki untuk mengambil air sebagai bekal ketika akan membangun tenda di pos-pos selanjutnya. Karena pada pendakian Lawu via Candi Cetho ini hanya terdapat sumber mata air di pos 3 ini, sehingga jika para pendaki tidak mengambil air di pos ini, maka kemungkinan besar para pendaki akan kehabisan air di pos-pos selanjutnya.